kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai yang ke-32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai yang ke-32. Sudah didapat semuanya? Belum? Sekali lagi, Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai yang ke-32. Yang sudah katakan amin. Yang belum katakan aman. Aman. Wah. Kalau Bapak Ibu tidak membawa Alkitab, sudah disediakan di layar. Bapak Ibu, mari kita membacanya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat 27 saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat 28. Nanti di ayat yang ke-32 kita akan membaca secara bersama-sama. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka mereka dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus pada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Sama-sama kita katakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia dalam hidup ini butuh yang namanya air. Manusia butuh yang namanya makanan. Manusia butuh yang namanya rumah. Manusia butuh yang namanya mobil, kendaraan. Manusia butuh yang namanya uang. Dan tumbuhan butuh yang namanya air. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ingat, di dalam hidup ini semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan tidak lari datangnya dari Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, apakah kita sesuai dengan tema kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Pada saat kapan kita membutuhkan Tuhan? Bisa di saat kepepet, bisa di saat sakit, bisa di saat menderita. Tetapi sebaliknya, orang tidak membutuhkan Tuhan kalau sudah dalam kenyamanan. Sudah, wow, saya sudah kaya, saya sudah memiliki segala-galanya, harta saya banyak, aset saya banyak, uang saya di bank banyak. Dia tidak butuh Tuhan. Tapi saya percaya kita yang ada di sini butuh Tuhan, bukan? Amin. Kalau dia tidak butuh Tuhan dalam hidup ini, maka timbullah namanya kesombongan. Banyak orang berkata, aku kan sudah punya segala-galanya, ngapain lagi butuh Tuhan? Halo, uang berapa hari bisa habis? Uang bisa habis sekejap. Sekejap bisa habis. Tetapi kalau engkau butuh Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Seperti yang terjadi di Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Seorang pemungut cukai yang namanya Lewi, di mana ia duduk di rumah cukai, dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di pemungut cukai ini? Apa yang dialami oleh pemungut cukai ketika Yesus melewati daerah itu? Pemungut cukai inilah seorang Yahudi. Pekerjaannya hanya pemungut cukai yang mengumpulkan pajak. Tetapi di luar batas yang telah ditentukan, itulah pekerjaannya.
berarti dia melakukan pekerjaan itu di atas keuntungan lebih dari itu. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar seorang pemungut cukai yang dia akhirnya dia butuh Tuhan, yang akhirnya dia di dalam hidupnya hanya uang saja, dalam pikirannya hanya uang. Oh, nanti saya kalau tagih orang itu ada keuntungannya, ya sama saya lah keuntungannya. Contohnya ditetapkan saat itu pajak, contoh ya 100.000, tapi dia tagih sama orang 300.000, berarti keuntungannya berapa untuk dia? 200.000, karena pikirannya hanya di uang saja, bukan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi melalui kehadiran Tuhan Yesus, Lewi seorang pemungut cukai bisa dia berubah dan butuh yang namanya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika pemungut cukai ini yang namanya Lewi, dia adalah merupakan seorang atau sosok yang pada saat itu di bangsa Israel sangat dibenci oleh orang pemungut cukai karena perlakuan mereka. Kenapa yang mereka lakukan tidak sesuai, pada apa yang mereka tagih tidak sesuai, maka dibencilah pada saat itu oleh orang bangsa Israel pada saat itu. Mengapa kita butuh Tuhan dalam hidup ini? Inilah yang menjadi pertanyaan. Kita berkata, Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan aku butuh ini dan itu. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang tua, kita minta jajan, pasti orang tua kita kasih atau enggak? Atau orang tua mikir dulu? Atau orang tua marah dulu baru dikasih? Atau orang tua tidak mau kasih? Terjadi nggak seperti itu? Terjadi, ya kan? Nanti orang tua, kamu minta jajan terus. Tapi terkadang anak meminta jajan lebih dari 10.000, padahal jajannya cuma 2.000. Ya orang tua mana lah, iya kan? Orang tua mana karena tidak sesuai. Nah, tapi oleh karena itu di dalam hidup kita butuh yang namanya Tuhan. Bukan berarti saya katakan kita tidak butuh uang. Kita butuh uang, tetapi bukan uang segala-galanya, tetapi Tuhan yang segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, mengapa kita butuh Tuhan? Di kitab Yohanes 15 ayat 5. Karena hanya Tuhan yang mampu dan sanggup memberikan yang kita butuhkan, lain tidak. Mengapa kita butuh Tuhan dalam hidup ini? Karena hanya Tuhan yang mampu dan yang sanggup memberikan yang kita butuhkan, lain tidak. Pernah saya berkata dalam doa saya, Tuhan kapan ya saya punya baju putih? Karena saya suka baju putih, kemeja. Tetapi memang itu lama terjadi. Tetapi tepat waktunya baju itu ada melalui orang-orang. Tuhan bisa pakai orang-orang untuk memberkati hidup kita. Makanya dikatakan Tuhan mampu dan sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Makanya kita harus bisa melekat kepada pokok anggur. Siapakah pokok anggur yang benar? Itu adalah Tuhan, sehingga Dia bisa memberikan kebutuhan yang kita perlukan, yang kita butuhkan saat ini. Kebutuhan apa yang Bapak Ibu butuhkan saat ini? Bapak Ibu yang tahu sendiri. Apakah uang kuliah anak saudara? Apakah uang untuk kontrakan rumah? Apakah uang untuk kebutuhan sehari-hari? Semua kita perlu yang namanya kebutuhan, lain tidak. Oleh karena itu, kita harus bisa melekat kepada pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Makanya dikatakan ketika Yesus berjumpa kepada pemungut cukai, apa yang terjadi? Dia melekat, bukan? Melekat. Dia ikut kan? Dia ikut Tuhan. Makanya dikatakan Yesus, ikutlah aku. Apa kata pemungut cukai pada saat itu? Pasti dia ikut. Karena dia sudah bosan menjadi pemungut cukai. Halo, seberapa besar hidup kita
kepada keduniawian daripada Tuhan. Seberapa besar, seberapa persen iman kita, seberapa persen hidup kita berikan kepada Tuhan. Bahkan seringkali lebih besar pengorbanan kita kepada hal dunia daripada pengorbanan Tuhan. Padahal kita butuh Tuhan dalam hidup. Kita butuh Tuhan segala-galanya. Mengapa kita butuh Tuhan? Yang kedua dalam hidup ini adalah di ayat 28. Karena Tuhan Yesus yang dapat memulihkan dan menjamah hidup kita untuk berubah. Pemungut cukai butuh Tuhan dan dia rela meninggalkan segala sesuatu termasuk uang, termasuk hartanya. Di ayat 28 berkata, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, garis bawahi segala sesuatu. Dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan uang yang begitu banyak, dia tinggalkan hanya demi Tuhan karena dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Ingat, kalau kita tidak butuh Tuhan dalam hidup ini, jangan harap hidupmu akan diberkati Tuhan terus. Memang engkau diberkati Tuhan, tapi ada perbedaan berkat itu di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan saya, pemungut cukai mengambil sebuah komitmen. Dia berkata, saya butuh Tuhan, saya ikut. Yesus berkata, ikutlah aku. Maka Lewi pada saat itu tanpa dia berkata apa-apa, dia berdiri dan mengikut Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan dapat menjamah dan memulihkan dia. Yesus dan juga pemungut cukai adalah merupakan suatu sosok yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Di mana orang bisa dikatakan banyak harta, tetapi dia bisa meninggalkan itu hanya untuk diri Tuhan. Seberapa besar kita meninggalkan hal-hal duniawi daripada kita datang kepada Tuhan. Mengapakah kita butuh Tuhan dalam hidup ini? Yang ketiga adalah di ayat yang ke-32. Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita supaya kita memiliki yang namanya pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 pelaku di Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Pelaku utama pada saat itu adalah ada Yesus, ada pemungut cukai yaitu Lewi, dan ada juga orang Farisi. Ketika Lewi ini benar-benar dia melekat kepada Tuhan, dia butuh Tuhan, orang Farisi mengejek dia. Iya, orang Farisi mengejek. Orang Farisi menertawakan Lewi. Iya. Halo, kita yang ada di tempat ini, kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita butuh Tuhan, orang mau bilang apapun kepada saudara, tetaplah ikut Tuhan, tetaplah butuh Tuhan. Orang Farisi berkata menertawakan pemungut cukai pada saat itu. Bisa dikatakan sok hebat. Bisa-bisanya dia tinggalkan uang yang begitu besar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita butuh Tuhan di dalam hidup ini, terkadang kita diperhadapkan hal-hal yang tidak mengenakan. Terkadang kita diperhadapkan hal-hal yang tidak mungkin menurut kita itu bagus, tetapi terkadang orang melihat kita tidak bagus. Tetapi pemungut cukai dia mengambil sebuah prinsip di dalam hidupnya, bahwa apapun kata orang ahli Taurat pada saat itu, apapun kata orang-orang Farisi pada saat itu, pemungut cukai pun tidak menghiraukan hal itu, tidak mendengarkan. Tetapi apa kata Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Padahal orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi terbalik, malah mereka menertawakan orang yang butuh Tuhan.
orang yang mau kembali kepada Tuhan, orang yang mau melekat kepada Tuhan. Bersyukur dong kalau ada orang yang bertobat. Bersyukur dong kalau ada orang yang kembali kepada Tuhan. Jangan kita tertawakan. Halo, jangan-jangan kita yang penuh, yang besar dosa daripada dia. Seringkali kita menertawakan orang karena dia berbuat dosa yang begitu besar, yang begitu banyak. Halo, jangan kita menertawakan orang yang berbuat dosa. Hati-hati. Jangan-jangan kita sendiri yang paling besar dosanya daripada dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Bapak Ibu, di ayat yang ke-32, di ayat yang ke-31, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya bahwa orang yang membutuhkan Tuhan adalah orang-orang yang mengalami yang namanya penderitaan. Orang-orang yang mengalami yang namanya kesukaran. Orang-orang yang mengalami penyakit, makanya dia butuh Tuhan. Kalau dia sehat, pasti dia tidak butuh obat. Ya kan? Kalau dia sehat, pasti dia tidak berobat ke rumah sakit. Tetapi yang sakitlah dikatakan yang membutuhkan yang namanya pengobatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita dalam hidup ini, dulu pernah saya katakan bahwa kita ini sadar atau tidak sadar, di dalam hidup kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa terkadang kita mengalami yang namanya roh itu sakit. Nah, bagaimana untuk bisa memulihkan roh yang sakit itu? Yaitu kita butuh Tuhan untuk bisa memulihkan dan menjamah setiap hidup kita, supaya kita bisa menikmati kemuliaan, kita bisa menikmati karya Tuhan di dalam hidup kita. Di ayat ke-32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ingat, Tuhan juga datang. Artinya Tuhan juga butuh kita supaya kita itu bertobat. Begitu banyak kesempatan Tuhan berikan untuk kita bertobat, tetapi kita tidak mau bertobat. Kita bisa bertobat saat ini, besok berbuat lagi. Bertobat lagi, berbuat lagi. Hari ini kita kelihatan malaikat, besok kelihatan apa? Iblis, saudara yang menjawab sendiri. Sekarang kita kaya, kelihatan malaikat, besoknya kelihatan lebih dan bukan dari malaikat. Ini terjadi di dalam hidup kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu dalam hidup ini. Kenapa kita harus butuh Tuhan di dalam hidup ini? Karena kalau kita ada di luar Tuhan, kalau kita tidak butuh Tuhan lagi, iblis sedang menunggu saudara kapan saudara lemah dan kapan saudara tidak lagi butuh Tuhan dan iblis masuk. Seseorang berkata saat itu, waktu itu dia berkata, saya tidak butuh Tuhan. Oke, saya bilang, kau tidak butuh Tuhan, tetapi ingat, suatu saat engkau akan berkata, aku butuh Tuhan. Betul. Saya berkata saat itu, di saat engkau sakit, engkau berkata, aku butuh Tuhan. Ketika itu terjadi, saya ingat apa yang saya katakan. Betul, dia mengalami penyakit dan depresi, baru berteriak, Tuhan, Tuhan tolong. Seringkali terjadi itu sama kita, bukan? Di saat kita kepepet baru kita memanggil Tuhan. Tetapi di saat kita tidak kepepet, ya kita tidak memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita di dalam hidup ini, baik di saat titik terendah maupun di atas, selalulah yang namanya puji Tuhan. Karena kau hidup, nafasmu ini adalah nafas dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil sekarang, saya ambil engkau, Tuhan
sekejap lagi saya ambil engkau Joya. Siap-siap kau ya, persiapkan dirimu ya. Tuhan tidak berkata itu. Kalau Tuhan berkata itu berarti kita siap-siap dong, iya kan? Iya kan? Tetapi kalau Tuhan panggil kita kembali, kalau dia berkata aku mau ambil sekarang, ya ambil sekarang. Engkau siap? Siap? Engkau siap dipanggil Tuhan kembali ke surga? Siap. Tapi terkadang agak berat kita berkata itu. Masih menikmati dunia inilah ya Tuhan. Halo, engkau tawar-menawar sama Tuhan. Cukuplah menawar ikan asin di pajak sana. Jangan engkau tawar-tawar sama Tuhan. Cukup engkau menawar ikan tongkol di pajak sana. Jangan engkau macam-macam menawarkan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh yang namanya tawar-menawar. Kalau Tuhan butuh tawar-menawar, berarti kita bisa tawar. Tuhan 10% bisa enggak? Waktu Abraham berdoa kepada Tuhan, waktu sebelum hancur namanya Sodom dan Gomora, Abraham berdialog kepada Tuhan, ibarat tawar-menawar. Tapi Tuhan berkata, saya tidak menemukan satu pun yang kudus dan suci di hadapanku. Tapi apa yang terjadi? Sodom dan Gomora hancur. Dan jangan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Jangan tawar-menawar. Tuhan aku sakit perut. Aku gak ibadah lah. Allah, saya mengingatkan saudara, ketika waktu ibadah ITM, sebelum ibadah ITM itu, saya itu merasakan kayak perut saya itu tidak enak dan sesak. Tetapi apa yang terjadi di saat ibadah? Saya berkata, Tuhan saya melayani. Tapi di saat menyampaikan firman, itu sakit itu tidak ada. Makanya jangan kau tawar-menawar. Tuhan, aku kakiku sakit ini. Aku, udahlah minta izin dulu lah ya Tuhan. Halo, di hadapan Tuhan gak ada minta-minta izin kecuali hidupmu tidak bisa lagi berjalan. Selagi kita bisa berjalan, ya datanglah sama Tuhan beribadah kepada Tuhan. Waktu saya masih kampus saya berkata seperti ini. Selagi saya bisa berjalan ataupun sakitnya cuma sedikit, saya masih bisa melayani Tuhan. Tapi kalau tidak bisa lagi berdiri untuk melayani Tuhan, ya saya tidak melayani Tuhan. Apa artinya di dalam hidup kita? Seringkali kita ini tawar-menawar di hadapan Tuhan. Aku mantul loh Tuhan. Anakku ini rewel kalau ibadah. Tuhan, aku kan belum begini begitu. Aku kan Tuhan belum dapat yang aku inginkan. Tuhan, aku belum dapat apa yang saya minta kepadamu. Mulai mundur. Makanya lagu hari ini berkata, maju mundur cantik ya. Kalau kau maju ya maju, kalau kau mundur ya mundur. Jangan engkau maju mundur. Panas dingin panas. Kalau engkau kita Bayu berkata, kalau engkau panas biarlah engkau panas. Kalau engkau dingin biarlah engkau dingin. Jangan engkau 50-50. Tadi malam sharing tentang kebenaran firman Tuhan di PBK mengenai kekristenan. Ada yang menjawab masih 50-50. Halo, jangan engkau 50-50 sama Tuhan. Berkatmu juga 50-50. Kebutuhanmu juga 50-50. Kekristenan tidak ada yang namanya 50-50. Kok ada 50-50? Kok ada setengah-setengah? Kok ada separuh-separuh? Yesus saja dia memberikan hidupnya kepada saudara 100%. Kenapa kita tidak memberikan 100%? Ini adalah pertentangan waktu kami masih di perkuliahan. Karena kita masih di dunia. Iya, kita masih di dunia. Siapa yang bilang kau sudah di surga sana? Kalau kau gak mau di dunia, ya sudah mati saja. Iya, kita masih di dunia, masih beginilah. Halo, kita bisa. Yang mengontrol daging ini siapa?
kita sendiri, bukan orang lain. Kita bisa mematikan keinginan daging, bisa. Kita bisa mematikan keinginan daging dalam hidup ini. Makanya jangan engkau 50-50 untuk mengikut Tuhan. Lewi saat itu yang 50-50 mengikut Tuhan, tidak. Dia berkata segala sesuatu tinggalkan dan dia mengikut Yesus. Dia tidak 50-50. Dia tidak separuh-separuh. Dia tidak setengah-setengah. Dia tidak 20%, 50%, tetapi dia 100%. Tapi apa yang terjadi? Dia mengundang Yesus makan bersama-sama dengan dia. Sungguh enak bukan kalau kita hidup. Makanya semalam saya katakan, apakah kekristenan kita itu sungguh-sungguh atau tidak? Jangan hanya kita dikatakan orang Kristen, tetapi sesungguhnya kita bukan orang Kristen. Hanya di KTP saja. Jangan kita Kristen hanya di KTP. Jangan hanya kita dikenal hanya di KTP. Tapi biarlah hidupmu dikenal oleh orang lain karena perbuatan Tuhan terjadi atas hidupmu. Amin. Kita butuh Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bukan dalam arti kau perintahkan Tuhan. Tuhan, hari ini saya makan. Tuhan, hari ini begini bla bla bla. Kita suka memerintahkan Tuhan, tetapi kita tidak memaksa diri kita untuk memerintahkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya percaya kita yang ada di sini bukan Tuhan yang membutuhkan saudara, tetapi Tuhan membutuhkan. Saudara membutuhkan Tuhan. Kalau saudara membutuhkan Tuhan, buktinya hari ini saudara datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkatilah pekerjaanmu. Iya Tuhan berkati. Tetapi apa yang kau perbuat dulu? Selain itu, semalam saya katakan kita kekristenan, seberapa persen kita menjadi orang Kristen? Kita harus dalam hidup ini tegas-tegas bahwa kita 100% adalah orang Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jangan engkau separuh-separuh mengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan yang kita perlukan saat ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara dan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau. Jangan karena Tuhan sudah jawab, kau gak butuh Tuhan lagi. Butuhlah Tuhan di setiap waktu hidupmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus belajar dalam hidup ini bahwa hidup kita harus bisa kita membawa di hadapan Tuhan. Hidup kita harus bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk bisa melayani Dia, untuk bisa memuji Dia, untuk bisa kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi. Jangan banyak alasan untuk datang kepada Tuhan. Hujan deras, saya tidak datang ibadah. Jauh, saya tidak datang ibadah. Halo, jangan berkata seperti itu. Jangan kita berkata seperti itu, karena kita ini adalah nafas. Kita buka dari Yesaya 2 ayat 22. Kita tak lebih daripada embusan nafas. Kita ini adalah nafas dari Tuhan. Makanya jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Yesaya pasal 2 ayat 22. Sudah? Ayat 22. Dikatakan di sini, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kita hari ini diingatkan bahwa mana yang lebih kita butuhkan, Tuhan atau pekerjaan duniawi, atau dukun, atau manusianya kita, atau kekuatan kita. Kalau kita
yang sombong di hadapan Tuhan. Kita perlu yang namanya Tuhan. Makanya katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Allah, ini sebuah lagu dan bukan hanya sebuah lagu, tetapi ini adalah sebuah iman. Ku perlu Kau Tuhan. Perlulah Tuhan di dalam hidup ini. Di saat engkau bekerja, izinkan Tuhan ada dalam hidupmu. Di saat engkau melakukan segala sesuatu, izinkan Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan izinkan pekerjaan iblis ada dalam hidupmu. Kalau pekerjaan iblis kau utamakan dalam hidupmu, maka iblis akan berorong terus hidupmu dan akan terus mencekam saudara. Dan saudara tidak bisa keluar karena saudara ada dalam pekerjaan. Tetapi kalau di dalam hidupmu ada Tuhan, maka iblis tidak akan menyentuh saudara. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapakah kita yang membutuhkan Tuhan dalam hidup ini? Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan?